Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan materi tentang pengembangan produk. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknopreneurship dengan dosen pengampu Ibu Dr. Weti Kurniawati SPD MM. Sebelum kita ke pemaparan materinya, perkenalkan anggota-anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Rio Hermawan, Endah Wijastuti, Nina Meliana, dan Rohman. Selanjutnya adalah pemaparan materi. Apa sih pengembangan produk itu? Jika kalian ingin tahu, simaklah video ini sampai akhir ya. Pengembangan produk merupakan sebuah proses dan strategi yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mengembangkan suatu produk. Hal yang perlu dilakukan dalam mengembangkan suatu produk yaitu memperbaiki produk yang lama atau menambahkan kegunaan produk tersebut kepada target pasar. Selain itu, pengembangan produk termasuk dalam proses perubahan yang dilakukan pada produk yang sudah ada sebelumnya, sekaligus sebagai proses mencari inovasi guna menambah nilai terhadap produk lama dan mengkonversikannya ke dalam bentuk produk tersebut. Pengertian pengembangan produk menurut beberapa sumber buku. Yang pertama ada Ciptono, tahun 2008. Pengembangan produk merupakan sebuah strategi untuk produk baru, seperti produk yang disempurnakan, produk orisinil, produk modifikasi, dan juga brand baru yang dikembangkan dengan cara riset dan juga pengembangan. Yang kedua, ada Armstrong dan Kotler. Pengembangan produk adalah strategi untuk menemukan perusahaan dengan cara menawarkan modifikasi produk atau produk baru ke target pasar yang sudah ditentukan. Pengembangan produk tersebut dilakukan terhadap produk fisik dan memastikan bahwa ide yang sudah ada dapat diubah menjadi sebuah produk baru yang lebih efektif. Yang ketiga ada Shimamura. Pengembangan produk merupakan sebuah proses pencarian ide atau gagasan untuk produk baru dan mengkonversikannya ke dalam lini produk yang telah berhasil di pasaran. Untuk selanjutnya ada tujuan pengembangan produk. Tujuan dari adanya pengembangan produk yaitu untuk memberikan nilai yang maksimal bagi para konsumen. Tak hanya itu, hal tersebut juga bertujuan untuk memenangkan persaingan perusahaan dengan cara memilih produk yang inovatif. Kemudian juga produk yang telah dimodifikasi dan memiliki nilai tinggi, baik itu dalam hal desain, kemasan, ukuran, dan lainnya. Ini juga ada tujuan pengembangan produk menurut yang pertama ada Killer dan Kotler. Kesatu, untuk memenuhi kebutuhan yang baru dan memperkuat citra perusahaan sebagai investor. Tujuan tersebut dicapai dengan cara menawarkan produk yang baru dibandingkan dengan produk sebelumnya. Yang kedua, tujuannya yaitu untuk mempertahankan daya saing dengan produk yang sudah ada. Yang kedua, menurut Alma, satu, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, menambah omset atau meningkatkan penjualan. Yang ketiga, untuk mendayagunakan sumber produksi. Yang keempat, memenangkan persaingan dengan produk yang sudah ada. Yang kelima, meningkatkan profit dengan cara menggunakan bahan yang sama. Yang keenam, mendayagunakan bahan-bahan yang masih tersisa. Strategi pengembangan produk. Pertama, meningkatkan produk yang sudah ada, meningkatkan nilai produk, percobaan, spesialisasi dan sesuaikan penawaran paket, lini produk baru, mengubah gagasan atau ide, dan terakhir target pasar baru. Lalu yang terakhir adalah tahapan atau proses pengembangan produk. Yang pertama,
menciptakan ide atau gagasan. Yang kedua, penyaringan ide atau gagasan. Yang ketiga, pengembangan serta pengujian konsep. Pengembangan serta pengujian konsep ada dua, yaitu pengembangan konsep dan pengujian konsep. Dalam melakukan pengembangan konsep, perusahaan harus mengembangkan ide yang telah diseleksi sebelumnya, kemudian menjadikannya suatu konsep produk supaya bisa diproses lebih lanjut. Oleh karena itu, dalam pengembangan produk perlu dibuat beberapa alternatif lain yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan juga dianggap menarik. Pengujian konsep. Konsep baru yang telah dikembangkan harus diuji terlebih dahulu dengan target pasar yang dituju, baik itu dalam skala kecil maupun besar. Konsep tersebut dapat disajikan dalam berbagai bentuk. Untuk jenis produk tertentu dapat disajikan dengan menggunakan gambar maupun deskripsi kata. Intinya, pesan yang ingin disampaikan kepada para konsumen harus bisa diterima dengan mudah oleh target pasar. Lalu poin yang keempat, pengembangan strategi pemasaran. Kelima, analisis bisnis. 6, pengembangan produk. 7, pemasaran. Dan 8 adalah komersialisasi. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.